Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman remaja semua, bagaimana kabarnya? Puasanya masih full kan sekarang? Tapi kalau yang cewek bisa aja berhalangan. Jadi tetap dong jaga daya tahan tubuh kita. Nah, untuk pembahasan yang kali ini ada pembahasan yang sedikit berbeda daripada pembahasan yang sebelumnya. Ya, teman-teman pasti selama di sekolah ataupun ketika di lingkungan rumah pernah mengalami ejek-ejekan dari teman-temannya, atau jangan-jangan teman-teman sendiri juga pernah yang menjadi pelaku dari ejekan itu sendiri. Sukanya ngomongin teman-temannya di depannya, atau mungkin teman-teman malah jadi korban atau orang yang diejek itu tadi. Ya, ejek-ejekan semacam itu terkait dengan bentuk fisik, karakternya kita, itu pasti sangat mudah sekali ditemukan di lingkungan sosial kita sehari-hari. Lah, faktanya ejekan-ejekan tersebut seringkali kita anggap hal yang kekinian dengan sebutan pembulian, atau bahasa yang lebih kerennya lagi adalah perundungan. Ya, dari Kementerian Sosial sendiri menyatakan bahwasanya datanya menyatakan hampir 40% remaja di Indonesia pasti mengalami perundungan ataupun pembulian. Ya, cukup besar sekali ya, hampir mendekati angka 50%. Bahwasanya satu daripada dua orang laki-laki pasti salah satunya pernah mengalami pembulian, atau tiga di antara tiga perempuan dan salah satunya pasti pernah mengalami pembulian. Berarti di sini adalah adanya permasalahan sosial yang dimana belum terselesaikan hingga saat ini. Lalu kenapa sih pembulian itu bisa terjadi? Pembulian itu terjadi karena belum adanya sikap penerimaan daripada satu sama lain, atau belum tersampaikannya edukasi, pemahaman terkait dengan konsep diri daripada perbedaan dari karakteristik setiap orang. Bahwasanya kita harus paham, setiap orang itu diciptakan berbeda-beda. Walaupun kita semua di sini sama-sama manusia, sama-sama ciptaannya Tuhan, sama-sama dari seorang ibu dan juga seorang ayah, namun kita dilahirkan dengan jenis yang berbeda-beda. Ada yang karakternya memang berkulitnya, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang rambutnya pendek, lurus, ada yang rambutnya lebih ikal. Lalu kita dilahirkan dengan agama-agama yang berbeda-beda juga. Nah, itulah menimbulkan perbedaan itu mudahnya untuk adanya perundungan-perundungan. Ada juga yang pintar atau memiliki IQ yang lebih daripada teman-temannya juga malah rentan juga mengalami perundungan. Nah, itu terjadi karena belum adanya konsep diri yang tepat di antara remaja-remaja saat ini. Mereka belum paham ini kalau kita diciptakan berbeda, bahwasanya perbedaan itu harus kita hargai, kita hormati, bukan malah kita ejek, malah kita bully. Bahkan pembulian saat ini yang kerap terjadi itu adalah pembulian secara verbal atau yang dilakukan secara lisan. Lalu juga ada yang dilakukan secara fisik. Lah, kalau udah nyampe ke fisik ini arahnya kekerasan. Hati-hati kalau sampai kekerasan, nanti bisa teman-teman bisa juga ada aturan hukumnya juga. Jadi dari sini teman-teman harus paham bahwa setiap orang itu diciptakan berbeda-beda. Kita tidak perlu melakukan pembulian daripada satu sama lain. Kita harusnya berteman, merangkul tiap perbedaan itu tadi. Perbedaan itu bukan suatu alasan untuk dijadikan kita sebagai sesuatu yang menimbulkan permasalahan. Namun di sini ada menguatkan satu sama lain. Kita masih remaja, kita masih memiliki tenaga yang cukup banyak untuk mengeksplor hal-hal yang positif, dan juga kita bisa memanfaatkan waktu kita, kemampuan kita dalam hal yang positif juga. Maka dari sekarang kita harus menghindari perundungan. Dan juga bagi teman-teman yang pernah mengalami perundungan, sekarang harus give up ini, harus segera mentalnya dikuatkan lagi. Bahwasanya bukan berarti kita untuk membalas dendam, namun dari situ kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini juga berbeda, namun kita juga bisa menimbulkan persatuan dari satu sama lain. Oke, dari Mbak Nina cukup sekian. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang Mbak Nina sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.